Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1540. Menggunakan obat untuk mengobati penyakit di dunia dalam era ini. Metode pengobatan penyakit dari Raja Tabib Agung. Setelah tahu benar akan sumber penyakit dan kemunculannya, harus memikirkan metode untuk mengobatinya. Metode pengobatan penyakit adalah banyak. Kalau diringkas adalah pencegahan dan pengobatan. Menggunakan obat untuk mengobati penyakit di dunia dalam era ini. Harus lebih bersungguh hati. Metode pengobatan penyakit dari Raja Tabib Agung. Belakangan ini kami sering membahas tentang saat ini dunia manusia mulai memasuki era banyak penyakit. Sekarang ini orang mulai sakit, semakin berharap. Sekarang kemajuan teknologi modern bertumbuh dengan pesat. Ilmu kedokteran pun semakin maju. Namun, tetap membutuhkan dokter baik yang menggunakan keikhlasan, ketulusan, dan cinta kasih. Melakukan pengecekan dan diagnosa dengan teliti, serta membuka resep untuk pengobatan pasien. Proses ini tentu membutuhkan sebuah hati yang tulus dan ikhlas. Menggunakan metode pengobatan yang murni dan terbaik. Ini sudah pasti. Lihatlah kondisi ruang dan waktu, gunung, sungai, dan tanah. Kondisi lingkungan saat ini juga sedang sakit. Di alam semesta dan ruang angkasa ini dalam kondisi mulai sakit. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? 4 unsur alam yang mulai tidak seimbang, itulah penyakit yang timbul di lingkungan. Namun, bagaimana penyakit ini bisa berkembang? Gunung, sungai, tanah, dan kondisi lingkungan alam ini bagaimana bisa sakit? Untuk meneliti kembali prinsip di belakangnya, maka kita perlu membangkitkan kebijaksanaan dan tercerahkan. Barulah mampu untuk melakukan diagnosa dan penelitian. Mengapa bisa mengalami hasil seperti ini? Alam semesta ini mulai tidak seimbang. Semakin besar dan semakin besar, ibarat tubuh seseorang. Karena ketidakselarasan 4 unsur alam, maka menjadi sakit. Ketidakselarasan unsur utama air, yaitu ketidakseimbangan dalam darah, dan juga sistem pembuangan kita. Ini semua adalah unsur air. Jika ketidakselarasan unsur utama tanah, maka seperti otot dan tulang kita bermasalah. Ini semua adalah benda keras. Semua ini termasuk unsur tanah. Ketidakselarasan unsur utama angin, yaitu permasalahan dalam pernapasan kita. Ini adalah 4 unsur alam. Ketidakselarasan 4 unsur alam di alam semesta kecil, tubuh. Ketidakselarasan 4 unsur alam di alam semesta besar, juga sama. Udara ibarat pernafasan kita. Gunung, sungai, dan tanah ibarat tulang dan daging kita, dan lain-lain. Bagaimana dengan unsur air, yaitu peredaran darah kita, sistem pembuangan kita? Semua ini harus berjalan lancar. Oleh itu, pernapasan itu penting. Tentu saja, saat ini orang-orang berkata, infeksi saluran pernapasan. Apa yang menyebabkan infeksi ini? Polusi udara. Benar,
udara juga telah tercemar, mempengaruhi iklim dan atmosfer ini. Mengapa udara bisa tercemar? Begitu alami, mengapa bisa tercemar? Ini karena manusia. Sekarang, populasi manusia banyak. Untuk waktu yang sangat lama, telah terakumulasi selama puluh ribuan tahun. Populasi manusia terus-menerus bertambah. Saat ini beberapa puluh miliar di dunia. Bukan hanya beberapa puluh miliar saja. Maka kita harus bersungguh hati menghayati. Manusia bernapas, bentuk kehidupan di dunia sangat banyak. Ini juga merupakan salah satu sumber polusi. Ditambah lagi keinginan manusia. Tiada henti membuka lahan, yang kemudian menyebabkan polusi udara. Ini harus melewati demikian banyak orang untuk membahasnya. Saat ini semakin memahami penyakit yang ada saat ini, sehingga tabib agung bukan hanya mendiagnosa tubuh manusia saja, dan juga bukan dokter ternama, akan tetapi terhadap dunia dan masa ini. Beliau mendiagnosa dengan sungguh hati. Setiap bagian memiliki teknologi yang berbeda, yang dipelajari juga berbeda. Melalui penelitian dan diagnosa, mereka menggabungkannya, yaitu 4 unsur alam. Tanah memiliki ahli geologi. Udara terdapat ahli yang mempelajari udara, peneliti dan lainnya. Segala jenis benda di dunia, biofisika, fisika, dan lain-lain memiliki perbedaan. Bagi umat manusia, tubuh manusia terhadap udara dan lainnya. Semua ini dibagi sesuai bidangnya. Masing-masing melakukan penelitiannya, menggabungkan semuanya, bisa menghayati tentang menyatukan. Prinsip-prinsip menyatukan ini sudah disampaikan oleh Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dunia jahat penuh 5 kekeruhan. Energi kekeruhan ini, teknologi sekarang dapat mendiagnosisnya. Sang Buddha sudah menyebutkan tentang 5 kekeruhan. Menimbulkan 5 jenis kekeruhan: kekeruhan pandangan, kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, kekeruhan kehidupan, dan kekeruhan kalpa. 5 jenis ini muncul di masa kekeruhan kalpa. Kalpa adalah periode waktu yang sangat lama. Melewati periode waktu yang lama ini, jumlah makhluk hidup semakin meningkat. Kekeruhan makhluk. Demikian banyak makhluk hidup di bumi. Selain populasi manusia saat ini maupun jumlah hewan yang ada sekarang, inilah kekeruhan makhluk. Kekeruhan makhluk tidak selaras, tidak bisa diselaraskan. Manusia akan saling bertentangan satu sama lain. Antara manusia dan hewan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Dan hal lainnya semacam ini. Di dunia biologi akan saling melukai. Inilah yang disebut kekeruhan makhluk. Energi kekeruhan pada makhluk inilah yang menciptakan noda batin. Jika keinginan semua orang muncul, maka akan ada Anda dan saya saling bertarung. Noda batin tiada henti tercipta. Dengan terciptanya noda batin, dengan sendirinya akan ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat
masing-masing memiliki pandangannya sendiri, sehingga menciptakan sengketa atau perselisihan yang demikian. Hal ini menyebabkan bencana akibat ulah manusia dan dapat mengancam jiwa manusia. Ini merupakan kekeruhan usia. Maka, baik kekeruhan usia, baik itu kekeruhan pandangan, kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, ini terjadi di masa sekarang. 5 hal ini terakumulasi di masa ini, disebut 5 kekeruhan. 2000 tahun yang lalu, Buddha Sakyamuni membabarkan prinsip kebenaran satu persatu, menganalisa kondisi kehidupan dan batin manusia yang menciptakan krisis di dunia, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Sang Buddha telah mengungkapkannya sebelumnya dan demikian menganalisanya. Jadi, setelah tahu benar akan sumber penyakit dan kemunculannya, pada zaman Sang Buddha ini, beliau juga menganalisa satu persatu seperti ini. Jika hendak dikatakan sangat panjang ceritanya. Satu orang memulai sumbernya, mengatakan sangat banyak prinsip kebenaran. Satu prinsip kebenaran akan menganalisis sangat banyak. Maka saat ini sangat banyak praktisi sedang menganalisa sangat banyak hal. Juga adalah yang telah dikatakan Sang Buddha pada masa lampau. Artinya adalah prinsip kebenaran dari Sang Buddha dengan yang dianalisa oleh orang masa kini. Belajar ajaran Buddha, Buddha Dharma dengan sains saat ini bisa sangat konsisten dengan kepintaran manusia saat ini yang tanpa berhenti menemukan penemuan ini, prinsip kebenaran ini. Orang bijak lebih dari 2000 tahun yang lalu telah menceritakan permasalahan di dunia. Kehidupan ini sangat banyak masalah. Adalah pada saat ini para ilmuwan mau di departemen apapun tetap akan fokus menelitinya. Demikian menemukannya, membuktikan pada saat itu zaman Sang Buddha, yang telah Sang Buddha katakan, semuanya didasarkan pada konsep pemikiran, pikiran dunia manusia. Begitu juga dengan ekologi seluruh bumi. Telah disebutkan secara samar-samar di dalamnya. Jadi, teknologi sekarang hanyalah sebuah pembuktian saja. Penyakit yang pernah disebutkan Sang Buddha adalah penyakit fisik, penyakit alam semesta. Semua ini ada asal mulanya. Tersembunyi kondisi penyakit ini sebagai cara mengobati penyakit. Bagaimana cara mengobatinya? Harus menggunakan berbagai jenis cara. Sang Buddha berkata seperti ini, segalanya diciptakan oleh batin belaka. Dharma yang dahulu, sekarang, dan kedepannya, semuanya tercipta oleh karena manusia. Jadi yang patut disalahkan adalah batin manusia. Segalanya diciptakan oleh batin belaka. Karena penyakit sudah datang sekarang, harus bagaimana mengobati penyakit? Atau harus mengobati batin? Maha Sadar yang memberitahu kita, harus bagaimana mengobati batin ini. Bagaimana cara menggunakan Dharma, juga memerlukan batin. Dengan sekilas pikiran kita mampu mewujudkannya. Berbagai cara untuk menolong manusia. Penelitian patologi saat ini, penelitian medis saat ini, penelitian fisiologis, dan lainnya. Setiap orang memiliki bidangnya masing-masing.
Demikian membagi tugas melakukan penelitian. Benar-benar bisa meneliti keluar bagaimana mengobati penyakit. Ini juga adalah satu niat. Harus ada satu niat ini bersedia sepenuh hati. Gunakan pada profesi bidangmu. Gunakan pada spesialismu. Harus bagaimana meneliti keluar. Metode menyembuhkan penyakit. Bagaimana menelitinya? Bagaimana meneliti penyakit ini secara klinis? Memutuskan diagnosa ini, bagaimana bisa mendiagnosanya secara tepat? Dan meneliti bagaimana memutuskan sumber penyakit ini adalah dengan terus studi kedokteran, tidak henti-hentinya meneliti agar bagaimana cara mengobati secara klinis, membagi bagian dalam, luar, dan lain sebagainya. Makin dibagi menjadi lebih halus dan tepat, makin halus dan makin jelas. Oleh karena itu, saat ini mengobati penyakit ada masing-masing bidang yang tidak sama. Namun, penyakit saat ini makin lama makin cepat dideteksi. Penyakit apa yang jarang ditemui? Makin lama makin banyak perlengkapannya. Makin lama makin banyak hal yang tidak pernah ditemukan di masa lalu. Sekarang bisa ditemukan. Ini semakin banyak. Maka, metode pengobatan penyakit adalah banyak. Ada sangat-sangat banyak cara. Perlu dibuat daftar, ditata, dan dirawat. Maka, kalau diringkas adalah pencegahan dan pengobatan. Dokter yang terbaik adalah mengingatkan kita untuk melakukan pencegahan. Kamu memiliki penyakit kronis ini. Kamu harus bagaimana melakukan pencegahannya? Atau seperti yang sekarang dipromosikan, bagaimana cara memeriksa kesehatan? Cara terbaik adalah pendidikan tentang kesehatan. Ini harus dengan cara seperti apa agar kita semua mempunyai pengetahuan umum. Harus bagaimana mempertahankan kesehatan. Ini sangat penting. Mencegahnya di dalam tubuh seseorang. Sang Buddha mau kita mencegahnya. Seperti kita menjaga hati kita. Kita perlu ada sila. Sila adalah pencegahan. Berjaga-jaga agar jangan sampai ada hal yang salah di luar yang masuk ke dalam hati kita untuk memasukkan paradigma baru. Dengan adanya kesalahan atau kekeliruan, kita harus segera menghentikannya. Itu namanya mencegah. Sekali ada penyakit, harus segera diperiksa, cepat ditemukan. Maka, harus segera disembuhkan. Prinsip kebenaran yang sama. Kita harus menghindari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Yang terbaik adalah mengambil tindakan pencegahan. Agar kita jangan jatuh sakit. Tiada penyakit. Kita harus coba mencegah penyakit. Datang menyerang kita jika kita sakit. Kita harus segera menghentikannya. Jika kita ingin tahu apakah kita sakit, kita harus waspada terlebih dahulu, yaitu melakukan pemeriksaan. Ini sangat diperlukan. Semua orang harus memiliki pola pikiran demikian. Jadi, jika kita sakit, selain mencegah dan mengobati, ada obat yang harus diminum. Sekali kita jatuh sakit, kita harus minum obat. Bagaimana agar pasien merasa aman untuk diobati? Karena semua obatnya memiliki kegunaan terhadap semua penyakit. Kita tidak memakainya terlalu banyak, karena akan berbahaya bagi tubuh kita. Setiap obat dapat menyembuhkan dan membahayakan. Jadi, jika obatnya tidak tepat, kita jangan mengkonsumsinya. Kita hanya perlu makan dengan jumlah yang ditentukan. Jika kita makan terlalu banyak juga berbahaya.
Ada yang tidak makan obat, meskipun obatnya telah diresepkan dengan benar. Jika orang ke dokter tetapi tidak makan obat, demikian penyakit juga tidak akan sembuh. Jadi, segala sesuatu harus sangat selaras. Dari keselarasan dunia hingga keselarasan tubuh kita, hingga keselarasan dalam penggunaan obat untuk mengobati penyakit, ini membutuhkan singkat kata bahwa yang kita butuhkan adalah keselarasan. Bekerja sama dengan satu hati dan harmonis. Ini adalah paling penting. Jadi, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi, bagaimana kita menenangkan batin kita? Untuk mengobati penyakit kronis, ini sangat penting. Begitu kita jatuh sakit, kita harus mencari cara untuk menenangkan batin kita. Jangan sembarangan melakukan pengobatan yang tidak tepat. Bagaimana kita menenangkan batin kita dengan baik-baik? Bagaimana cara mengobatinya? Seharusnya menenangkan pikiran ketika mengobati penyakit kronis, menghentikan pikiran yang tergerakkan, dengan tekun menggarap ladang batin, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bersungguh hati dalam setiap langkah kaki dan mengayunkan langkah dengan mantap tanpa meleset. Tidak melekat pada gejala penyakit. Dalam keheningan merenungkan kekosongan dan keberadaan yang menakjubkan. Sikap dokter terhadap pasien juga harus memiliki sikap yang sangat stabil untuk mendiagnosa penyakit dari pasien. Mengobati penyakit kronis semacam ini. Penyakit kronis adalah penyakit kronis yang sangat sulit untuk diobati. Sangat keras kepala. Penyakit yang sangat keras kepala ini, ada orang yang tubuhnya setelah sembuh dari pengobatan penyakit ini, penyakit itu malah kambuh. Sebenarnya, bagaimana bisa seperti ini? Ataupun suatu penyakit telah menggerogotinya sangat lama. Bagaimanapun diobati, tetap saja menggerogotinya. Ini disebut penyakit kronis. Sangat sulit untuk diobati dengan tepat. Penyakit demikian harus bagaimana untuk ditangani? Untuk diobati hingga ke akarnya untuk penyakit demikian. Menghentikan pikiran yang tergerakkan dan tekun menggarap ladang batin penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dunia manusia kita. Batin kita, di manakah penyebab penyakit kita muncul? Penyebabnya adalah batin kita tidak teguh. Hati harus teguh. Hati harus teguh. Jangan mudah kacau karena pengaruh luar. Hubungan di antara manusia harus baik-baik dalam meneguhkan hati. Karena kita telah membangkitkan tekad untuk melakukan perbuatan bajik. Hanya karena demi orang, prasangka kita menjadi menyimpang. Maka itu adalah orang dan hal tidak selaras. Tidak bisa harmonis dalam melakukan hal. Yang ini sedang melakukan perbuatan bajik. Yang itu perasaannya sedang saling bertentangan. Yang demikian disebut tidak selaras, tidak bahagia dan lengkap. Masih saja harus menghentikan pikiran yang tergerakkan. Janganlah pikiran terus tergerakkan. Arah kita telah tepat sasaran. Maka pikiran jangan lagi tergerakkan. Kita harus rajin menggarapnya. Ladang yang ada di dalam pikiran kita semua. Ladang ini harus kita garap dengan sungguh-sungguh. Kita perlu membentuk jalinan berkah di dunia. Dan mengaktualisasikan 6 paramita dan segala praktiknya demi menyelamatkan dan membimbing para makhluk berwujud yang menderita.
kita harus menolong dan membimbingnya. Sedangkan yang tidak berwujud, kita harus berusaha menjaga hati orang-orang yang mempunyai ikrar yang sama dengan kita. Dengan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, kita membentuk sebuah kelompok besar dengan misi dan jalan yang sama, bekerja dalam kesatuan untuk menggarap ladang ini. Dengan demikian, kita dapat menyempurnakan 6 paramita dan mencapai tingkat kebudaan. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita jangan sampai melupakan ini, karena kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Apa yang perlu dipermasalahkan? Dalam pelatihan spiritual kita, kemahawelas asihan sebagai kediaman yang harus kita kuasai adalah kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Apa yang perlu dipermasalahkan dalam hubungan antar manusia? Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Ini adalah pelatihan spiritual kita. Jika kita sepenuhnya memahami prinsip-prinsip tersebut, apa yang perlu dipermasalahkan? Jika kita telah dengan tekun memupuk kedamaian dan kegembiraan dalam ladang batin kita, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hanya dengan cara itulah kita akhirnya dapat memupuk keindahan dalam ladang batin kita. Jadi, bersungguh hati dalam setiap langkah kaki dan mengayunkan langkah dengan mantap tanpa meleset. Berjalan di jalan bodhisattva, kita harus berhati-hati dan jangan menyimpang. Hanya menyimpang sehelai rambut saja, arah kita akan menyimpang sedikit demi sedikit. Jaraknya sudah ribuan mil jauhnya. Kita harus sangat bersungguh hati. Jika berpusat di putaran disk hanya menyimpang sehelai rambut saja, maka Anda akan jauh menyimpang. Jadi, kita harus benar-benar bersungguh hati. Bersungguh hati dalam setiap langkah kaki dan mengayunkan langkah dengan mantap tanpa meleset. Jangan menyimpang sehelai rambut lagi, maka itu tidak melekat pada gejala penyakit. Dalam keheningan merenungkan kekosongan dan keberadaan yang menakjubkan. Segala dharma, kekosongan sebagai tahta. Jadi, tidak perlu mengatakan, Anda bersikap demikian terhadap saya. Beginilah cara Anda berbicara dengan saya tidak suka. Anda memberi air muka terhadap saya. Kenapa harus perhitungan? Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Semua orang tidak sesuai dengan Anda adalah kesadaran Anda. Kesadaran Anda. Kesadaran pikiran yang membedakannya. Ketika ekspresi seseorang tidak menyenangkan Anda, maka itu adalah merupakan penyakit dia. Karena dia tidak paham bagaimana menjadi orang. Lalu, buat apa Anda perlu menggunakan kesadaran ini untuk perhitungan dengannya? Sebagai seorang praktisi, kita harus memahami prinsip kebenaran. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Mengapa kita harus mempermasalahkan sepatah kata dari suara ini? Kenapa kita harus perhitungan dengan penampilan mereka? Penyakit itu ada pada dirinya. Mengapa kita harus memasukkannya ke dalam hati dan membuat diri kita sendiri sakit? Ini tidak perlu. Jika kita masih perhitungan, ini adalah penyakit batin kita. Penyakit batin harus diobati dengan obat batin, yaitu dharma.
harus menggunakan dharma untuk mengobati penyakit batin kita. Ini sangat penting. Orang lain memunculkan rupa wajah dan suaranya. Itu merupakan tubuh jasmani dan wujud penampilan mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperlakukannya sebagai penyakit. Dia perlu membina hatinya secara mandiri. Akan tetapi, diri kita sendiri juga memiliki penyakit ini, memasuki batin kita secara alami kita sendiri, juga memiliki wujud penyakit kita sendiri, yang membuat orang lain sulit untuk melihatnya. Prinsip kebenaran yang sama, Dharma adalah sedemikian sederhana. Sang Buddha bersabda, mengobati penyakit perlu untuk mengobati batin. Dimulai dari menyembuhkan batin kita terlebih dahulu. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati sepanjang waktu. Marilah kita melihat naskah sutra sebelumnya, mengatakan demikian. Lalu berkata demikian, ini adalah obat yang sangat bagus, di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Engkau sekalian boleh meminumnya untuk segera menghilangkan penderitaan dan kerisauan, sehingga tidak lagi didera oleh segala derita ini. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Karena anak demikian menderita karena penyakit, sehingga beliau mulai bersabda demikian, obat ini telah saya persiapkan, warna, aroma, dan rasa, engkau dapat meminumnya. Engkau sekalian boleh meminumnya. Engkau sekalian dapat mengkonsumsinya. Jika bisa dikonsumsi, engkau tidak akan sakit lagi. Penyakit akan sembuh. Sehingga perlu bersungguh hati untuk mengkonsumsi obat. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, sebagian dari para putranya yang tidak kehilangan batin semula, setelah melihat obat mujarab dengan warna dan aroma yang bagus ini, mereka segera meminumnya. Penyakit mereka pun hilang dan sembuh. Sisanya yang telah kehilangan batin semula, ketika melihat ayah mereka datang, sekalipun juga bersukacita, menanyakan kabar dan meminta agar penyakit mereka diobati. Namun ketika diberi obat, mereka tidak bersedia meminumnya. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Yakni adalah orang-orang yang kehilangan batin semula. Orang yang tidak kehilangan batin semula, kemudian meminumnya. Sedangkan orang yang kehilangan batin semulanya, mereka tidak mau meminum obat. Hanya berkata, ayah telah datang, dan saya bersukacita. Ayah adalah seorang tabib yang terkenal. Obat yang diresepkan oleh ayahnya tidak juga diminum oleh mereka. Inilah orang-orang yang kehilangan batin semulanya, yang penyakitnya sudah cukup berat, sehingga tidak bisa membedakan obat-obat yang baik. Karena saya sakit, maka harus minum. Sudah tidak bisa membedakan lagi, sehingga ketika melihat ayah mereka datang, sekalipun juga bersukacita, menanyakan kabar, dan meminta agar penyakit mereka diobati, namun ketika diberikan obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Tidak ada pemikiran untuk meminum obat tersebut. Sisanya yang telah kehilangan batin semula, ketika melihat ayah mereka datang, sekalipun juga bersukacita, menanyakan kabar. Sebagai perumpamaan bagi mereka yang semenjak sangat lampau hingga sekarang telah tersesat dan kehilangan jalan, tiada pikiran dengan keyakinan benar dan kehilangan hati suka pada kebajikan.
Ketika bertemu Buddha yang datang ke dunia, meski merasa sukacita melihat Buddha, juga datang menghadap pada Buddha untuk menanyakan kabar dan menyampaikan salam. Hal ini diumpamakan dengan semenjak sangat lampau, sangat lama sebelumnya sampai saat ini, tersesat dan kehilangan jalan. Dalam beberapa hari ini, kita selalu membahas tabiat buruk, kegelapan batin, dan kerisauan para makhluk. Tidak hanya pada masa kehidupan ini saja, sebenarnya adalah akumulasi dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kita sudah dalam kondisi tersesat, terus menghasilkan kerisauan batin, tidak mengetahui masa depan mengarah kemana, dan akan datang membawa karma. Sehingga semenjak sangat lampau hingga sekarang telah tersesat dan kehilangan jalan. Arah jalan tersebut sudah tidak tahu. Jadi susah di luar kendali diri sendiri. Kembali datang ke kehidupan ini, apa yang diperbuat pada kehidupan ini juga di luar kendali diri sendiri, menghasilkan 5 kekeruhan mengikuti lingkungan. Di lingkungan kita zaman ini, hubungan antar manusia dan makhluk hidup, kita membangkitkan banyak noda batin dan membangkitkan banyak pandangan dan pemahaman. Maka mengakibatkan banyak, pada akhirnya kita akan menjadi tua, sakit, dan mati atau meninggal. Ada orang yang belum tua sudah meninggal. Singkat kata, seperti ini, di tempat ini 5 kekeruhan. Kita sudah tersesat. Tiada pikiran dengan keyakinan benar. Kita sudah tersesat dan sudah tidak mengetahui jalan lagi. Juga tidak memiliki pandangan benar. Oleh karena itu, kehilangan hati suka pada kebajikan. Hati suka pada kebajikan adalah sukacita dalam berbuat baik atau bersumbangsi. Pikiran benar ini sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, ketika bertemu Buddha yang datang ke dunia, meski merasa sukacita melihat Buddha, juga datang menghadap kepada Buddha untuk menanyakan kabar dan menyampaikan salam. Senang dapat berjumpa dengan Buddha lagi. Ini berarti sudah lama tersesat. Mereka dulu adalah murid Buddha juga. Mereka juga adalah murid Buddha. Ada juga yang masih memiliki pandangan benar. Sehingga saat mendengar Buddha Dharma, mereka langsung dapat memahaminya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tersesat dan mereka mengkonsumsi obat mujarab. Sedangkan orang-orang yang tersesat, walaupun mereka bersukacita melihat Buddha, mereka juga masih menghormati dan bernamaskara kepada Buddha. Sikap menghormati ini masih ada, tetapi mereka tidak dapat menerima prinsip dari Buddha Dharma. Orang-orang ini saat melihat Buddha juga masih menghormati dan menyampaikan atau mengucapkan salam kepada Buddha. Menghormati atau bernamaskara, unsin, juga disebut menghormati. Saat mereka melihat Buddha, mereka juga menghormati. Mereka mengerti untuk menanyakan kabar dan menyampaikan atau mengucapkan salam. Namun, mereka masih tidak mau atau bersedia untuk minum obat mujarab, sehingga meminta agar penyakit mereka diobati. Namun, ketika diberikan obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Obat yang diberikan kepadanya, dia tidak mau meminumnya. Kalimat sebelumnya, melihat ayah pulang. Ayah,
kita terjangkit penyakit. Ayah segera membuka resep obat untuk kami minum. Ada mengatakan demikian. Akan tetapi, begitu obat benar-benar dikeluarkan, ada yang meminum, ada yang tidak meminumnya. Meski memohon obat, akan tetapi tidak mau meminumnya. Meskipun hal baik, kita melakukannya dengan sukacita. Akan tetapi bersukacita melakukan hanya di tempat itu saja. Tidak peduli akan hal ini. Bagaimanapun mengatakannya, tidak akan selaras. Prinsip kebenaran yang sama juga berada di lingkungan yang sama. Bersedia untuk berada di dharma ini, tetapi hanya sebagian dari dharma ini tidak ingin menerima obat, menolak untuk meminumnya. Metode menolak untuk digunakan. Ini seperti meminta agar penyakit mereka diobati, namun ketika diberi obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Meski mengatakan, "Kangen, terima kasih memberikan saya dharma yang baik ini," hanya dipakai sebagian, selebihnya tidak dipakai. Dengan demikian, tabiat buruk tidak dapat dihapus, juga menderita. Penyakit tidak disembuhkan. Akar penyakit tidak diobati. Masih memiliki kerisauan dan kegelapan batin. Inilah dunia manusia, sehingga disebut keras kepala dan sulit ditundukkan. Meminta agar penyakit mereka diobati, namun ketika diberikan obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Mereka mencari obat dharma yang menakjubkan untuk mengobati penyakit pada batin manusia di dunia pada era ini. Bermohon agar dapat memperoleh pembebasan dari segala penderitaan. Akan tetapi setelah diberi obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Layaknya menerima dharma tanpa mau mempraktikkannya. Oleh sebab itu, mereka mencari obat dharma untuk mengobati penyakit di dunia pada era ini. Beberapa orang juga sangat berharap, baiklah, zaman sekarang adalah seperti ini. Saya bertekad, saya juga berharap mewariskan dharma kepada semua orang. Siapa yang mencari ajaran seperti itu? Harus bagaimana memohon dan mendapatkan dharma yang baik, sehingga dapat memberikan kepada dunia obat yang menakjubkan. Hal ini menunjukkan kesungguhan hati mereka, tetapi bermohon agar dapat memperoleh pembebasan dari segala penderitaan. Mereka semuanya bersungguh hati, akan tetapi setelah diberi obat, mereka tidak bersedia untuk meminumnya. Tetapi obat-obat yang benar-benar harus dikonsumsi, yang harus diminum, dia menolak untuk meminumnya, menolak menggunakan obat tersebut. Layaknya menerima dharma tanpa mau mempraktikkannya. Menerima dharma ini, tetapi tidak ingin mempraktikkannya, tidak mempraktikkan pada diri sendiri. Ini sungguh disayangkan. Berikutnya adalah naskah sutra yang mengatakan demikian. Kenapa demikian? Hawa racun telah merasuk sangat dalam, dan mereka telah kehilangan batin semula. Itu sebabnya mereka mengatakan kalau obat dengan warna dan aroma bagus ini adalah tidak manjur. Sutra teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Mengapa demikian? Meskipun para makhluk tahu mencari dharma, para makhluk mengetahui bahwa dharma adalah baik, berkata saya ingin memohon dharma, tetapi mengapa mereka memohon tetapi tidak menurut? Kenapa demikian? Hawa racun telah merasuk sangat dalam,
dan mereka telah kehilangan batin semula. Sekalipun tahu mencari dharma, lalu kenapa mencari kalau tidak mau meminumnya? Dikarenakan racun telah terbiasa merasuk secara mendalam pada batin dan merusak akar kebajikan mereka. Maka dikatakan telah kehilangan batin semula. Mengerti untuk memohon obat untuk penyakit mereka. Mengerti untuk memohon dharma untuk menyembuhkan pikiran. Tetapi mereka menolak untuk menggunakannya. Mengapa? Karena mereka dirasuki racun jahat. Racun jahat ini tidak hanya keracunan saja. Harus segera diobati. Karena racun itu sudah meresap ke dalam tubuh mereka. Jadi, untuk mengobati mereka akan sangat sulit. Lihatlah, mereka yang memakai obat-obat terlarang. Mereka memakainya sampai obat itu masuk sel mereka. Jadi untuk berhenti sangatlah sulit. Belajar dari pengalaman orang yang sudah berhenti, masa rehabilitasi adalah masa yang paling sulit. Maka, banyak dari mereka kembali ke kebiasaan lama dan tidak bisa berhenti. Mengapa? Karena sangatlah sulit. Mereka mengatakan bahwa pada saat kecanduan muncul, rasanya seperti puluh ribuan semut menggerogoti tubuh mereka. Sangatlah sulit, karena racun sudah sangat dalam. Prinsip kebenaran yang sama. Mereka tenggelam dalam kebiasaan mereka. Dirasuki racun jahat. Telah tenggelam dalam kebiasaan buruk mereka. Bukankah sudah sering dikatakan, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Mengapa masih harus membina diri? Apa yang dibina sekarang adalah tabiat buruk kita. Karena tabiat kita sudah ternoda sangat dalam sejak lama. Untuk mengubahnya seketika, tidaklah sesederhana itu. Maka, biasanya mengatakan bahwa saya akan berubah, namun perlu memberikan saya waktu. Waktu. Jika dengan berlalunya waktu, tapi belum berubah, maka akan terjerumus semakin dalam. Maka, orang yang kecanduan narkotik, jika tidak sanggup menahan, walau untuk sekejap pun, maka Anda akan terjerumus semakin dalam. Dengan prinsip kebenaran yang sama, maka disebut sebagai dikarenakan racun telah terbiasa. Sudah merasuk sangat mendalam ke dalam tabiat, maka merasuk secara mendalam pada batin, masuk ke dalam tulangnya, masuk ke dalam sumsum tulangnya. Demikianlah, ini akan merusak akar kebajikan. Akar kebajikan tersebut secara perlahan-lahan telah terkikis habis. Perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sembrono. Mereka menderita, kita harus menolongnya. Tetapi kita lupa kepada orang yang bersama-sama dengan kita menolong orang. Ini sangat berharga. Tetapi kita tidak menghargainya. Dengan demikian, akan kehilangan akar kebajikan yang sempurna, maka merusak akar kebajikan mereka. Kita telah kehilangan batin semula, menyelamatkan para makhluk. Kepada setiap orang, kita juga harus menyelamatkannya, bukan berdasarkan pilihan kita sendiri. Ketika kita menggunakan kemampuan kita untuk menemukan cara bagaimana melakukannya, kita juga harus menerapkan kebijaksanaan. Maka, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, kita harus sangat bersungguh hati. Itu sebabnya mereka mengatakan kalau obat dengan warna dan aroma bagus ini, mereka menganggap metode ini tidak bagus dan merasa masih terdapat metode lainnya, sehingga
Hal ini disebut racun, yang baru saja kita bahas, racun kesesatan. Mereka merasa harus menggunakan metode lain, karena racun kesesatan ini telah terserap ke dalam kebiasaan mereka. Itu sebabnya mereka mengatakan kalau obat dengan warna dan aroma bagus ini adalah tidak manjur. Berada di jalan kebodian yang besar, lurus dan langsung. Itulah obat dengan warna dan aroma bagus. Namun, tidak tahu akan cita rasanya. Sedangkan mereka yang tidak kehilangan batin semula, begitu melihat obat langsung meminumnya. Setelah minum, penyakitnya pun sembuh. Oleh karena itu, berada di jalan kebodian yang besar, lurus dan langsung, ini adalah obat dengan warna dan aroma bagus. Warna dan aroma yang bagus, obat yang sangat manjur, adalah sebuah perumpamaan dari di jalan kebodian yang besar, lurus dan langsung. Ini adalah sebuah jalan yang lurus dan langsung dari jalan bodhisattva dunia. Namun kita tidak menapakinya, karena merasa ini bukan jalan yang baik, tidak sesuai dengan selera kita, sehingga kita tidak bersedia untuk menerimanya. Kita malah menyimpang ke arah yang beracun itu. Inilah orang-orang zaman sekarang. Bukankah semuanya adalah seperti itu? Oleh karena itu, sedangkan mereka yang tidak kehilangan batin semula, begitu melihat obat langsung meminumnya. Setelah minum, penyakitnya pun sembuh. Mereka yang belum kehilangan batin semula, ketika melihat obat ini, mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan dengan segera meminumnya. Dari awal hingga akhir tetap konsisten. Saya menerima dharma ini. Saya akan menjaga dharma ini untuk waktu yang lama. Saya harus melakukannya. Ini adalah mereka yang belum kehilangan batin semula. Saudara sekalian, kita harus bersungguh hati. Banyak sekali obat di dunia ini. Kita juga tidak berhenti untuk mencari obat untuk penyakit-penyakit manusia. Jika Anda ingin tetap hidup, maka harus menerimanya. Seperti contoh di Kaohsiung, kita mengadakan pertemuan pendonor sumsum tulang dengan penerimanya. Ketika dua kehidupan bertatap muka, ini sungguh mengharukan banyak orang. Salah satunya adalah Tuan Hong. Sangat tinggi dan besar, tubuhnya juga bagus. Ketika berusia 42 tahun, dia terus-menerus demam dan menerima pengobatan di Taitung. Pada akhirnya datang ke rumah sakit Shichi Hualien. Setelah diperiksa, ternyata beliau menderita leukemia mieloid akut. Sungguh mengejutkan. Dia mulai melakukan kemoterapi. Dokter berkata padanya, opsi satu-satunya adalah transplantasi sumsum tulang. Hanya dengan transplantasi baru bisa sembuh. Dia merasa hidupnya berada di jalan yang terang. Tetapi di tahun 2009, dia terdiagnosa dengan penyakit ini. Dia baru menyadari dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Namun, keluarganya hanya seorang adik perempuan saja. Tidak bisa menjadi pendonor yang cocok baginya. Maka harus menerima donor dari bank sumsum tulang. Setelah pencarian yang panjang, ia sangat beruntung. Setelah menjalankan banyak pengobatan kemoterapi, ia menemukan donor yang cocok. Pendonor yang cocok yang ditemukan adalah bodhisattva yang sangat baik. Dia sudah berumur lebih dari 40 tahun. Saat ini dia bergabung donor darah. Saat itu dia berusia 50 tahun. Dan ternyata donornya cocok. Dia ingin membantu dan berhasil mendonorkan sumsumnya. Pada tahun tersebut, dia mendonor di usia 54 tahun.
Kecocokannya sangat berhasil dan pengobatannya juga berhasil. Jadi, setelah donor tersebut, Tuan Hong menjalani rehabilitasi, mulai dari kemoterapi hingga transplantasi dan akhirnya rehabilitas. Dia sudah berada di rumah sakit lebih dari 500 hari. Tuan Hong menyelesaikan pengobatannya dengan cara ini. Tuan Hong dapat kembali ke rumah, tetapi setahun kemudian dia sakit kembali. Dia datang kembali untuk menemui dokter dan dia sakit kanker hati. Jadi, sekali lagi dia menjalankan operasi dan seperempat hatinya diangkat. Lagi, dia menjalankan kemoterapi. Dia harus menjalani kemoterapi lagi. Ini sangat menyakitkan. Setelah menyelesaikan kemoterapi yang sudah sangat menyakitkan, dia sakit kembali. Untuk beberapa waktu, dia tidak dapat menelan. Sehingga dia memiliki pemeriksaan lainnya. Ternyata ususnya saling menempel. Jadi, semuanya tersumbat. Pada saat ini, dia mulai merasa hidup ini tiada harapan lagi. Sudah hendak menyerah. Saat timbul niat pikiran untuk menyerah, terpikir olehnya bahwa kalau dirinya menyerah begitu saja, bukankah ini tindakan tak bertanggung jawab terhadap pendonor sumsum tulang belakang yang belum pernah berjumpa dengannya. Maka dia putuskan untuk terus berjuang dan bertahan. Jadi dia lanjut menjalani pengobatan bagi ususnya yang lengket. Dirinya selalu berada dalam kondisi penyakit kritis yang tumpang tindih. Demikian berulang kali mendapatkan pemberitahuan. Dia mendapatkan perawatan secara rutin dari dokter-dokter di bidang yang berlainan. Para dokter berupaya keras semampunya. Si pasien juga berusaha keras untuk bertahan hidup. Pada akhirnya dia menjadi pulih kembali. Sejak awal, dia selalu punya keinginan untuk menjadi sembuh kembali. Maka dia bersedia menjalani pengobatan, bekerja sama dengan dokter, menjalani perawatan dan mengkonsumsi obat. Demikian terus berlanjut hingga dia sembuh sepenuhnya. Kemudian dia mulai berolahraga lagi. Dia amat mencintai kegiatan olahraga. Lalu dia berolahraga dan berangsur pulih kembali. Di Kaohsiung diadakan pertemuan antara pendonor sumsum tulang belakang dan penerima donor. Akhirnya dia bertemu pendonornya. Bersama dengan ibu, adik perempuan, teman wanita, dan teman baiknya. 4 atau 5 orang ini mendampinginya pergi ke Kaohsiung. Dalam hati dia berpikir, siapa gerangan orang berbudi yang telah menyelamatkan nyawa saya? Orang yang telah memberi kesempatan hidup yang kedua kalinya. Jadi saat dia melihat orang yang berdiri tersebut, dia berseru, "Wah, usianya sudah begitu tua. Beliau adalah pendonor yang paling tua di acara itu. Bodhisattva ini sekarang telah berusia lebih dari 60 tahun. Orang ini," dia mengatakan, "sewaktu sumsumnya cocok pada waktu itu, dia sudah hampir 55 tahun. Dia sendiri merasakan mungkin beberapa bulan lagi saya akan kehilangan kesempatan untuk berdonor." Sehingga begitu dikabari, dia sangat senang cepat ke sana untuk donor. Donor sumsum ini sangat lancar. Dia mendapatkan perawatan juga sangat lancar. Kemudian ada lagi hati. Masih ada usus. Masa ini menyiksa dia dengan penuh derita. Bapak Hong ini benar-benar adalah pemberani di kehidupan. Demi membalas budi, masih belum bertemu pendonor ini. Satu niat membuat dia mempertahankan jiwa kehidupannya. Akhirnya dia sembuh. Melihat mereka bertemu di atas pentas dengan sukacita, sangatlah menakjubkan. Singkat kata,
mengobati penyakit, juga harus lihat jalinan jodoh. Ada kesempatan, harus cepat menerimanya. Ada kesempatan, cepat berobat, baru bisa menyembuhkan penyakitnya. Dharma juga demikian. Bertemu Dharma, kita baik-baik menerimanya. Sehingga setelah menerima Dharma, jiwa kebijaksanaan kita baru bisa bertambah. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati